Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nah, renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 7 September 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Dikatakan demikian, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan hidup dalam hukum dan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Tuhan diberikan untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Hukum Tuhan menuntun manusia sehingga dapat membuahkan buah-buah yang baik seperti kedamaian dan sukacita. Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 7 menyatakan bahwa orang yang hidup dalam hukum Tuhan serta setia melakukannya akan beroleh akal budi dan kebijaksanaan. Akal budi dan kebijaksanaan yang dimaksud adalah mengerti dan memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum Tuhan itu harus dilaksanakan dalam kerendahan hati, bukan karena keterpaksaan atau beban, sehingga hukum itu menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Hukum Tuhan adalah berkat karena di dalamnya terdapat kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kegunaan dari hukum Tuhan dalam kehidupan orang percaya, yaitu yang pertama untuk mengatur, menuntun dan membimbing kehidupan. Yang kedua, menjadi guru untuk memperkenalkan kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, hukum Tuhan menjadi aturan moral dalam kehidupan orang percaya. Mazmur pasal 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat, hukum Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh Rasul Paulus dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Bandingkan Roma pasal 7 ayat 22. Tetapi oleh Yesus keseluruhan hukum dirangkum dalam 2 hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Baca Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keseluruhan hukum tidaklah lengkap tanpa iman kepada Yesus Kristus. Di dalam terang iman kepada Yesus Kristus, kita melaksanakan hukum-hukum Tuhan, sehingga hukum itu menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, mampukan kami Tuhan untuk melakukan hukum-hukum-Mu agar kami beroleh hikmat dan pengetahuan menjalani hidup ini dengan benar, dan kami berakal budi mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu berdiam di dalam batin kami masing-masing orang percaya untuk membimbing hidup kami seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi acuan moral untuk berperilaku di dalam menjalani kehidupan ini. Adalah tidak mungkin bagi kami hidup benar dan mengikuti
ketetapan-ketetapan-Mu di jalan Tuhan tanpa pertolongan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk selalu menghidupi hukum-hukum-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagai respon dan ucapan syukur atas karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Biarlah Tuhan memberkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan yang selalu haus akan persekutuan dengan Engkau. Limpahi kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan mampukan kami mengucap syukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Atas penyertaan Tuhan saja kami boleh terhindar dari segala mara bahaya dan dari berbagai pergumulan. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang lemah, dan menghibur mereka yang berduka. Beri kami rezeki dan keberhasilan atas usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.